wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Barwati dengan NIM 4111418018 dan teman saya. Dan saya Indriana Estianingsi dengan NIM 4111141817. Oke, pada kali ini kami akan memperjelaskan mengenai lingkaran ajaib. Apa itu lingkaran ajaib? Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk pertama kali kita harus mengenal bagian dari lingkaran. Apa aja sih bagian dari lingkaran? Mari kita simak selanjutnya. Nah, bagian lingkaran itu ada banyak. Yang pertama, itu ada titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Kemudian, ada jari-jari lingkaran, yaitu garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Selanjutnya, ada diameter lingkaran, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Kemudian ada tali busur lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran. Selanjutnya, ada juring lingkaran, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit kedua jari-jari lingkaran. Lalu ada tembereng lingkaran, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Selanjutnya ada apotema lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut, di mana garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya ada busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Nah, busur lingkarannya yang berwarna merah ya teman-teman. Selanjutnya ada sudut pusat lingkaran, yaitu sudut yang terbentuk akibat adanya perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Nah, sudutnya yaitu sudut BOC. Selanjutnya ada sudut keliling lingkaran, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Nah, sudutnya yaitu sudut BAC. Nah, selanjutnya, apa itu manfaat dari lingkaran? Mari kita pelajari. Manfaat dari lingkaran salah satunya yaitu untuk operasi hitung pecahan. Nah, di sini kita punyai satu buah lingkaran utuh, yaitu melambangkan nilai 1. Kemudian kita punya lingkaran yang kita udah bagi dua, itu melambangkan setengah, nilai setengah untuk masing-masingnya. Selanjutnya kita punyai pecahan lingkaran 1/3 dan pecahan lingkaran 1/4. Kemudian ada pecahan 1/5 dan pecahan 1/6. Kemudian ada pecahan 1/8 dan 1/10. Dan yang terakhir ada pecahan 1/12. Ayo kita peragakan konsep pecahan. Yang pertama ada membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu membandingkan pecahan 1/4 dengan pecahan 2/4. Nah, pecahan 2/4 lebih luas dari pecahan 1/4. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya, pecahan 2/6 kurang dari pecahan 4/6. Yaitu yang artinya pecahan 4/6 itu lebih luas dari pecahan 2/6. Kesimpulannya yaitu bila penyebut sama maka diperhatikan nilai dari pembilangnya.
pembilang yang bernilai besar, tanda pecahannya akan bernilai besar. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berpembilang sama. Nah, kita punya lingkaran yang pecahannya 3/10 dengan lingkaran yang pecahannya 3/8, yaitu pecahan 3/8 lebih luas dari pecahan 3/10. Nah, kesimpulan dari membandingkan pecahan yang berpembilang sama yaitu bila pembilang sama, maka diperhatikan nilai dari penyebutnya. Penyebut yang bernilai benar, pecahannya justru bernilai kecil. Selanjutnya, pecahan senilai. Nah, pecahan senilai dapat diperagakan dengan membandingkan luasnya. Yang pertama, pecahan lingkaran 1/4 itu sama dengan pecahan lingkaran 2/8. Kemudian pecahan lingkaran 1/3 itu sama dengan pecahan lingkaran 2/6. Nah, kesimpulan dari pecahan senilai yaitu bila potongan-potongan dari masing-masing pecahan yang dibandingkan mempunyai luas yang sama, atau apabila kedua potongan pecahan tersebut dihempitkan tepat saling menutupi, maka dua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Dan pecahan akan senilai bila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, pecahan yang pertama, penjumlahan pecahan. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, yaitu lingkaran dengan pecahan 1/4 dijumlahkan dengan lingkaran dengan pecahan 1/4, maka menghasilkan pecahan lingkaran 1/2. Kesimpulannya, penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Itu ada lingkaran dengan pecahan 1/4 dijumlahkan dengan lingkaran dengan 2/8. Nah, lingkaran dengan pecahan 1/4 itu dijadikan lingkaran dengan pecahan 2/8, maka pecahan lingkaran 2/8 dijumlahkan dengan pecahan lingkaran 2/8, maka menghasilkan pecahan lingkaran 4/8. Selanjutnya, pengurangan pecahan. Nah, kita memiliki pecahan lingkaran 5/6 dengan pecahan lingkaran 1/3. Nah, 5/6 kita kurangkan dengan 1/3, maka kita samakan penyebutnya, yaitu yang 1/3 kita ubah ke pecahan lingkaran 2/6, maka diperoleh pecahan lingkaran 5/6 kita kurangkan dengan lingkaran pecahan 2/6, menghasilkan pecahan lingkaran 3/6. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.